Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 16, Aku tidak takut padamu Tang Sue. Sementara itu, mamamu dan sekretaris dimarahi papamu saat mereka kembali dengan tangan kosong. Apa gunanya kalian jika tidak bisa menyelesaikan sesuatu yang sederhana? Mamamu menderita dalam diam, sedangkan sekretarisnya cukup tahu untuk menjelaskan dan memaafkan dirinya sendiri. Mereka sudah siap dan punya nomor di pihak mereka. Tidak mungkin aku memerlukan izin orang lain untuk membawa pulang putriku sendiri. Itu mungkin benar jika itu adalah orang lain, tapi lawan papamu adalah Seng Xiao. Selama dia tidak ingin hal itu terjadi, tidak mungkin keluargamu akan mencapai sehelai rambutmu Kiki. Dan papamu tentu tidak menyangka bahwa pengacara yang dikirim Jing Yun akan menghubunginya secara sukarela, dan sekelompok dari mereka akan datang ke rumah keluargamu. Selamat siang, tuanmu, nyonyamu. Kami di sini untuk membicarakan nonamu sesuai instruksi klien kami, Tuan Henry. Papamu membanting tangannya ke atas meja dan bangkit mendengar kata-kata itu. Saya tidak membutuhkan orang lain untuk membesarkan putri saya. Begitukah? Lalu mengapa gadis di bawah umur seperti nonamu dijual ketika kita menemukannya? Pengacara terkemuka itu membalas. Apakah kamu yakin telah menjalankan tanggung jawabmu sebagai wali? Kami telah memeriksa secara menyeluruh keadaan nonamu, dia tidak diakui atau Anda tidak ingat. Jadi apa? Saya sedang mendisiplin putri saya. Ya, dia adalah putri Anda tuanmu. Meskipun demikian, Anda telah meninggalkannya tanpa menjangkau selama 3 bulan, yang merupakan kesalahan atas pengabaian. Kedua, menurut perkataan nonamu, dia telah lama menjadi korban kekerasan dingin Anda tuanmu. Bahkan jika hal itu tidak berada dalam yurisdiksi manapun, siapa yang akan menderita gitu kabar tersiar. Pernyataan pengacara itu membuat papamu terdiam. Saat itulah mamamu menyela. Kami tidak memutuskan semua hubungan. Kami meninggalkannya di bawah perawatan saudara perempuan saya. Saya minta maaf, tapi saya khawatir kami tidak bisa menerima gitu saja kata-kata Anda. Jadi, maksudmu kamu tidak akan mengembalikan putriku? Papamu mendesak, kemarahannya tak terpadamkan. Sebenarnya, keluarga Anda telah meninggalkannya sementara klien kami hanya membantunya karena kebaikan, tegas pengacara tersebut. Dan sekarang kita sudah menjelaskan semuanya dengan jelas, mari kita lanjutkan ke solusinya. Pertama, keluarga Anda bisa bersikeras agar nonamu kembali, tapi klien kami yang tidak ingin melihatnya menderita pasti akan menolak. Situasi akan meningkat, dan pada akhirnya berita tentang ketua terkenal Musiples yang meninggalkan putrinya akan menyebar. Berapa banyak saham keluargamu yang akan jatuh jika hal itu terjadi? Selain itu, klien kami dapat mengajukan banding ke pengadilan atas penolakan perwalian karena pengabaian dianggap sebagai perilaku yang tidak bersahabat. Jika Anda mengikuti saya selama ini, tuanmu, itu saran pertama. Sedangkan yang kedua, mohon tanda tangani surat ini untuk melepaskan perwalian Anda. Klien kami akan menjadi wali sah nonamu yang baru dan hak-haknya dijamin, dan kami jamin bahwa masalah ini tidak akan dipublikasikan. Namun, itu juga berarti Anda tidak boleh menuntut kembalinya nonamu. Oleh karena itu, klien saya akan memegang hak asuh atas dirinya hingga dia berusia 18 tahun. Kami tidak akan menghentikannya jika dia ingin kembali ke sisimu setelah kejadian itu. Sebenarnya kedua saran tersebut mencapai hasil yang sama meskipun dalam keadaan yang berbeda. Jika pilihan Anda adalah yang pertama, tuanmu, perusahaan kami pasti tidak akan mundur dari pertarungan. Bagaimana menurutmu? Sederhananya, papamu diancam. Bahkan sebelum dia bisa membalas, titik lemahnya telah digunakan untuk melawannya, dan mengambil kembali Mukiki tidak ada bedanya dengan menyerahkan kendalinya atas Musiples, karena saudara-saudaranya bukanlah tipe orang yang hanya duduk dan menonton. Meskipun demikian, dia tidak akan pernah menerima semua ini tanpa melakukan apapun. Saran kedua Anda kedengarannya bisa diterima, tapi saya tidak bisa menyerah gitu saja hanya karena klien Anda mengatakan demikian. Bukankah saya harus mengizinkan setidaknya satu syarat sejak saya membesarkan Mukiki selama 17 tahun? Papamu mulai bernegosiasi dari sudut pandang seorang pengusaha. Dan bagaimana kondisi Anda, tuanmu? Biarkan putri bungsu saya bersekolah di Eton. Bukankah itu bisa diterima? Pengacaraku juga tidak akan membiarkannya gitu saja. Kata papamu, berencana agar Mutang Sue mengawasi saudara kembarnya agar dia tidak mencoba apapun. Namun, pengacara itu membalasnya dengan senyuman.
Sepasang anak kembar yang tinggal terpisah pasti menimbulkan pertanyaan. Apakah kamu tidak takut terbakar? Karena kamu bisa mengajukan perpindahan perwalian, tentu saja hal sepele seperti itu tidak akan menjadi masalah. Saya memerlukan persetujuan klien saya untuk ini. Pengacara itu menjawab, izinkan saya menelepon. Tolong lakukan. Papamu memberi isyarat mengundang. Pengacara menyampaikan pesan papamu kepada Jing Yun, yang segera menghubungi Seng Xiao, yang saat itu berada di dalam kamar Mukiki. Tuan muda, keluargamu setuju untuk melepaskan nonamu, tapi Mu Tangsue harus diizinkan menghadiri Iten sebagai gantinya, atau pengacaranya. Seng Xiao melirik Mukiki, yang tergeletak di atas tempat tidur, wajahnya pucat pasi dan tidak ada yang perlu dibicarakan. Tapi saat dia hendak memberitahu Jing Yun untuk merespons dengan paksa, Mukiki tiba-tiba bangkit. Saya bisa menerimanya. Dia memberitahunya. Seng Xiao memandangnya dengan geli. Tidak takut diintimidasi. Selama aku tidak bersama keluargamu, aku tidak akan pernah takut pada Mu Tangsue. Beri mereka lampu hijau. Seng Xiao menyampaikan pesannya kepada Jing Yun. Menjadi iblis yang menindas orang lain sejak dia masih kecil, tidak ada yang mengerti lebih dari Seng Xiao bahwa untuk sepenuhnya membangun kepercayaan diri Mukiki, dia harus membalikkan keadaan mantan pengganggu, menginjak-injak mereka. Itulah mengapa trik Mu Tangsue tidak berhasil pada Mukiki. Pada akhirnya, itu hanyalah sebuah pertanyaan dalam ujian. Itulah yang telah kamu putuskan sendiri. Aku tidak peduli jika kamu menangis padaku nanti. Mukiki mengangguk. Iten adalah wilayahmu. Jadi, kamu akan melepas topengnya saat dia tiba, ya? Mukiki bertatapan dengan tegas pada Seng Xiao, karena dia sekarang bukan lagi anggota keluargamu, dan tidak akan pernah mengalami kekerasan dingin dan penindasan. Terlebih lagi, dia kini memiliki panutan dan alasan yang kuat. Dia pasti akan menenangkan diri. Meski gitu, dia tidak ingin kehilangan perlindungan Seng Xiao. Oleh karena itu, dia bertanya dengan ragu-ragu, kamu tidak akan membiarkan aku ditindaskan. Seng Xiao menatapnya lama tapi tidak menjawab. Setelah demammu reda, latih tubuhmu, katanya dengan nada kesal. Lari 3 km setiap pagi, dan pendeknya tidak sampai 1 meter. Keluarga Seng harus menjadi yang teratas dalam segala hal.